Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal hubungan dua lingkaran bagian ketiga, yaitu tentang irisan dua lingkaran. Kita langsung simak contoh yang pertama. Tentukan keliling daerah irisan dua lingkaran berikut. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini, di video konsep sudah pernah dijelaskan langkah-langkahnya ya. Seluruhnya ada 5 langkah. Nah, kita akan gunakan ya untuk menjawab soal ini. Oke, langkah pertama adalah kita analisa bentuk irisan lingkarannya. Untuk itu, kita perlu beberapa informasi ya dari lingkaran ini, yaitu titik pusat dan juga jari-jarinya. Nah, kita sepakat titik pusat kita namakan titik P dan titik Q ya. Jadi untuk lingkaran pertama, titik P sebagai titik pusat, kita langsung ambil koefisien X dan koefisien Y, yaitu 8 dan min 6 ya. Jadi, min setengah kali 8, min 4, min setengah kali min 6, positif 3. Nah, ini titik pusatnya. Untuk titik pusat dari lingkaran kedua, itu adalah min setengah kali min 2, positif 1, koma min setengah kali 4, min 2. Ya. Lalu kita cari jari-jarinya masing-masing. Nah, jari-jari untuk lingkaran pertama, caranya akar dari kita kuadratkan ini, min 4 dikuadratkan 16, ditambah dengan 3 dikuadratkan 9, dikurang konstanta dari lingkaran, kita masukkan di sini jadi dikurang 9. Nah, ini kan bisa kita coret ya adik-adik ini, karena 9 kurang 9 kan 0, jadi tinggal akar 16, itu adalah 4. Nah, untuk yang R2 berarti akar dari 1 kuadrat 1 ditambah minus 2 dikuadratkan 4 dikurang konstanta. Konstantanya negatif 21. Berarti ketemu min jadi plus ya. Plus 21. 1 tambah 4 tambah 21. 26 ya adik-adik. Jadi akar 26. Nah, dari sini kita bisa membuat sketsa lingkaran-lingkaran tersebut. Biar rapi ya, menunjukkan hasil dari aplikasi ya. Nah, di sini ini L1-nya, ini L2 ya. Ini P dan Q membentuk daerah irisan, yaitu yang ini. Oke, selanjutnya kita ke step 2, yaitu tentukan titik potong kedua lingkaran. Jadi kita cari titik potongnya ya, yang di sini dan di sini. Lalu kita hitung jarak kedua titik potong itu. Berarti yang kita cari adalah ini adik-adik. Panjang AB ya. Jadi ini step 1. Step 2, untuk menentukan titik potong berarti kita perlu mengeliminasi L1 dan L2-nya. Jadi ini L1 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Dikurang dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y kurang 21 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret ya, karena sama ini juga. Selanjutnya kita kerjakan adik-adik, 8X dikurang min 2X, jadi 8X ditambah 2X ya, 10X. Kemudian min 6Y dikurang plus 4Y, jadi min 6Y dikurang 4Y, min 10Y. Kemudian 9 dikurang min 21, jadi 9 ditambah 21, jadi plus 30. Ini kita bagi 10 semua, jadi X kurang Y tambah 3, sama dengan 0. Oke, karena kita mau cari nilai X sama nilai Y, maka persamaannya kita ubah ya menjadi bentuk eksplisit ya. Jadi kita bikin misalkan X sama dengan. Jadi selain X sama dengan, kita pindahin ke ruas kanan sama dengan. Jadi X sama dengan positif Y dikurang 3 ya. Jadi min Y sama plus 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, X sama dengan Y kurang 3 ini kita substitusi ke dalam salah satu persamaan. Ya, misalkan kita pilih persamaan yang paling kecil angkanya, misalkan L2 ya. Jadi, X kuadrat ini kita ganti dengan Y kurang 3 ya. Jadi, Y kurang 3 kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kurang 2X. Nah, X-nya juga kita substitusi dengan Y kurang 3. Jadi semua X-nya kita ganti ya adik-adik. Kemudian ditambah 4Y dikurang 21 sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan Y kurang 3 kuadrat, itu adalah Y kuadrat kurang 6Y tambah 9.
Kemudian kita lanjutkan nih, ditambah Y kuadrat. Nah ini kita kalikan, kita distribusi ya, ke dalam kurung jadi min 2Y. Kemudian min 2 kali min 3 jadi plus 6. Ditambah 4Y kurang 21 sama dengan 0. Y kuadrat tambah Y kuadrat, 2Y kuadrat. Min 6Y kurang 2Y tambah 4Y. Jadi min 4Y. Plus 9 ini ya, ditambah 6, 15. 15 kurang 21, min 6. Nah ini kita bagi 2, jadi Y kuadrat kurang 2Y kurang 3 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan adik-adik. Ini jadi Y kurang 3 dikali Y tambah 1. Dari sini diperoleh Y-nya 3. Dari yang sebelah sini diperoleh Y-nya min 1. Dan karena X itu adalah Y kurang 3, maka kita bisa mencari nilai X dengan Y-nya ini kita isi ya. Untuk Y sama dengan 3 kita isi di sini Y-nya 3, jadi 3 kurang 3. 3 kurang 3, 0 ya adik-adik. Nah, untuk Y yang sama dengan 1 berarti X sama dengan Y kurang 3, jadi min 1 kurang 3. Min 1 kurang 3, min 4 ya. Sehingga titik potongnya diperoleh ada 2 nih, yaitu 0,3 dan min 4, min 1. Nah, ini sebenarnya terlihat di gambar kalau pakai aplikasi ya, 0,3 dengan min 4,1. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapet titik potongnya, kita bisa cari jarak kedua titik potong. Atau jarak AB ini ya adik-adik. Caranya itu akar min 4 kurang 0 kuadrat ditambah min 1 kurang 3 kuadrat. Nah, min 4 kurang 0 kan min 4 ya. Min 4 dikuadratkan 16. Jadi akar 16 ditambah min 1 kurang 3 dikuadratkan itu 16 ya. 16 tambah 16 itu kan sama dengan 2 kali 16 ya. Nah, akar 2 kali 16. 16-nya bisa dikeluarin dari akar. Jadi 4 akar 2. Inilah jarak kedua titik potong. Nah, setelah step 2 selesai, kita ke step 3 adik-adik. Tentukan besar sudut-sudut busur lingkaran. Nah, adik-adik, daerah yang diarsir ini kan kita mau cari keliling ya. Kelilingnya berarti kita cari panjang setiap busur ini adik-adik ya. Nah, untuk mencari panjang busur kita tentunya harus mencari besar sudut. Jadi kita perlu mencari besar sudut P, ya lebih tepatnya APB ini ya. Dan besar sudut Q ini adik-adik. Nah, mencari besar sudut dari suatu segitiga ya, kalau kita ambil segitiga nih, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Ya, cos sudut C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A sama B ini adalah sisi-sisi yang mengapit sudut C. Kemudian dikurang dengan C kecil kuadrat. C kecil ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C ya. Dibagi 2 kali A kali B. Jadi di sini untuk kita misalkan mau cari sudut P nih ya. Berarti cos sudut P sama dengan A sama B-nya berarti adalah sisi-sisi segitiga yang mengapit sudut P. Berarti dengan kata lain, PA dan PB itu adalah jari-jari. Ya, jari-jarinya berarti 4. Jadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang sisi yang berada di hadapan sudut P ya, yaitu sisi AB. AB itu tadi panjangnya 4 akar 2. Jadi 4 akar 2 kuadrat per 2 kali A kali B. Jadi 2 kali 4 kali 4. Nah, kita cari ya, ini jadi 16 tambah 16 kurang 4 akar 2 dikuadratkan 32 ya adik-adik. Per 2 kali 4 kali 4 itu 32. 16 tambah 16, 32 dikurang 32, 0 ya. Jadi cos dari sudut P adalah 0. Maka cos sudut berapa yang hasilnya itu 0? Ya adalah sudut 90 derajat. Ya, jadi ini sebenarnya sudut siku-siku adik-adik. Nah, sekarang kita cari yang Q ya. Jadi cos sudut Q adalah
Sisi yang mengapit sudut Q adalah QB dan QA. Nah, itu berarti jari-jari lingkaran kedua, yaitu akar 26. Jadi akar 26 kuadrat tambah akar 26 kuadrat dikurang ini AB kuadrat, jadi 4 akar 2 lagi ya. Dibagi 2 kali A kali B, jadi kali akar 26 kali akar 26. Akar 26 dikuadratkan 26, ditambah ini juga 26, dikurang 4 akar 2 dikuadratkan 32, dibagi 2 kali akar 26 kali akar 26. Ini kan 26 ya, 26 dikali 2, 52. Nah, 26 tambah 26, 52. 52 dikurang 32, 20 ya. Jadi 20 per 52. Kalau kita sederhanakan, jadi 5 per 13. Sehingga sudut Q adalah, kita cari nih adik-adik ya, arc cos 5 per 13. Bisa menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 67,38 derajat. Kita bulatkan saja ya adik-adik jadi 67 derajat. Nah, selanjutnya kita ke step 4 adik-adik. Tentukan panjang busur kedua lingkaran. Nah, kita cari pertama panjang busur 1 ya, atau panjang busur L1. Yang ini nih berarti ya adik-adik. Karena ini kan lingkaran L1 ya. Jadi ini caranya kita bisa menggunakan rumus panjang busur, yaitu sudut busur itu berarti 90 derajat ya adik-adik. Jadi 90 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. 2 kali pi kali r, r-nya 4 ya adik-adik. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi 1/4. 4 ini bisa kita coret dengan 4 yang di sini. Jadi tinggal 2pi. 2pi itu 6,28 ya. Selanjutnya kita cari panjang busur L2. Berarti yang ini ya adik-adik. Nah, caranya besar sudut busur tersebut yaitu tadi 67 per 360 derajat dikali keliling lingkaran L2. Jadi 2 kali pi kali akar 26. Nah, ini hasilnya 5,96. Nah, setelah kita dapat kedua panjang busurnya, langkah terakhir nih, jumlahkan kedua panjang busurnya untuk mendapatkan keliling daerah irisan. Ya, jadi 6,28 ditambah dengan 5,96. Hasilnya adalah 12,24. Oke, adik-adik, inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya adik-adik. Kalau tadi keliling, sekarang tentukan luas daerah irisan dua lingkaran berikut. Nah, ini lingkaran yang beda lagi adik-adik. Oke, kita ke step pertama ya. Analisa bentuk irisan lingkaran. Jadi sama kayak cari keliling ya. Di sini kita cari pusat dan jari-jari, kemudian kita sketsa adik-adik. Nah, kita sepakat tadi titik pusatnya P sama Q ya. Berarti pusatnya min setengah kali min 12, 6, min setengah kali min 14, 7. Kemudian ini min setengah kali min 16, 8, min setengah kali min 14, 7. Nah, jari-jari R1 itu adalah akar 6 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat 49 dikurang konstanta 65. 36 tambah 49, 85 dikurang 65 akar 20 ya. Akar 20 adalah akar 4 kali 5. Berarti akar 4, 2 ya. 2 akar 5. Nah, untuk jari-jari R2 itu adalah akar 8 kuadrat 64 ditambah 7 kuadrat 49 dikurang konstanta 105. 64 tambah 49, 113 ya, dikurang 105 itu adalah 8. Jadi akar 8 itu 2 akar 2. Nah, dari sini kita sketsa gambarnya. Ternyata bentuknya itu adalah bentuk irisan ketiga ya. Oke, kita ke langkah berikutnya dulu ya. Yaitu tentukan titik potong kedua lingkaran lalu hitung jarak kedua titik. Titik potongnya berarti kan di sini ya adik-adik. Sehingga garis perpotongannya atau garis AB ini ya, kalau kita lihat itu tidak berada di antara titik pusat dan juga tidak melalui salah satu pusat. Nah, di sini daerah irisan dari kedua lingkaran adalah yang di highlight ini ya adik-adik. Nanti luas irisan yang kita mau cari itu berarti luas yang ini nih, yang besar ini ya, tembereng yang besar,
ditambah dengan luas pembereng yang kecil. Nah, itu nanti ya di step berikutnya. Sekarang kita mau cari dulu titik potong dari kedua lingkaran tersebut di step 2. Caranya kita eliminasi lagi adik-adik ya, kedua lingkaran tersebut. Nah, ini kita bisa coret yang sama ya, kita eliminasi. Ini juga nih, sama ya adik-adik, min 14Y dikurang min 14Y. Ini juga bisa kita coret. Jadi tinggal min 12X dikurang min 16X. Jadi min 12 ditambah 16, itu 4X. Kemudian 65 dikurang 105, hasilnya 40. 0 kurang 0, 0 ya. Jadi 4X kurang 40 sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan min 40 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Sehingga diperoleh X-nya 40 dibagi 4 itu 10. Nah, adik-adik setelah dapat X sama dengan 10, X sama dengan 10 ini kita substitusi ke dalam salah satu persamaan lingkaran. Misalkan ke L1 ya, yang ini nih ya. Nah, X ini kita ganti 10 jadi 10 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12 kali 10 dikurang 14Y ditambah 65 sama dengan 0. Nah, ini kita kerjakan adik-adik ya. Ini jadi Y kuadrat dikurang 14Y. Nah, ini kan 100 ya. 100 ini 120. 100 dikurang 120 minus 20 ditambah 65. Positif 45. Nah, ini kita faktorkan. Menjadi Y kurang 5 dikali Y kurang 9. Ya, dari sini kita peroleh Y sama dengan 5. Ya, dari sini kita peroleh Y sama dengan positif 9. Sehingga titik potongnya ada 2 ya, yaitu 10,5 dengan 10,9. Setelah dapat tipotnya nih, kita cari jarak kedua tipot ya, atau jarak AB ya. Caranya kita bisa menggunakan jarak kedua titik yang kayak tadi, jadi 10 kurang 10 kuadrat ditambah 9 kurang 5 kuadrat. Nah, ini kan 0 ya. Jadi 0 dikuadratkan 0, 0 ditambah. Nah, berarti kita abaikan saja nih ya. Kemudian 9 kurang 5, 4. Jadi 4 kuadrat di akar. Jadi hasilnya 4. Setelah dapat jarak AB, sekarang kita ke step 3 adik-adik. Yaitu tentukan besar sudut-sudut busur lingkaran. Yang akan kita cari berarti besar sudut P ini ya. Dan besar sudut Q ini. Ya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi kita pertama cari cos P dulu ya. Jadi cos P sama dengan A sama B-nya berarti jari-jarinya nih, PA sama PB ya. Itu berarti 2 akar 5. Jadi 2 akar 5 dikuadratkan ditambah 2 akar 5 dikuadratkan. Kemudian dikurangi sisi segitiga yang berada di hadapan sudut P, yaitu AB. 4 ya. Jadi 4 kuadrat dibagi 2 kali A kali B. Nah, karena sama A sama B-nya jadi 2 akar 5. Gini aja langsung ya. 2 akar 5 dikuadratkan itu adalah 20 ya. Jadi 20 ditambah 20 dikurang 16. Dibagi 2 kali 20, 40. Oke adik-adik, 20 tambah 20, 40. 40 dikurang 16, 24 ya. Jadi 24 per 40. Kalau kita sederhanakan lagi, jadi kita bagi 8, 3/5 nih. Sehingga sudut P itu adalah arc cos 3/5. Itu adalah 53,13 derajat. Kita ambil pembulatan aja ya, jadi 53 derajat nih. Sekarang kita cari cos sudut Q. Cos sudut Q berarti sama ya caranya. Sisi yang mengapit sudut Q berarti jari-jarinya nih, jari-jari R2, 2 akar 2. Dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan, dikurang 4 kuadrat, dibagi 2 kali 2 akar 2 kuadrat. Nah, 2 akar 2 dikuadratkan 8 ya, jadi 8 tambah 8 dikurang 16, dibagi 2 kali 8, ini ya. 8 tambah 8, 16. 16 kurang 16, 0 ya adik-adik. Jadi ini 0. Nah, cos sudut berapa yang hasilnya 0? Tentunya dia adalah 90 derajat.
Nah, jadi sudut Q ini ternyata siku-siku adik-adik. Nah, setelah step 3 kita dapat, sekarang kita ke step 4. Tentukan luas juring, luas segitiga, dan luas tembereng. Oke, intinya mencari luas tembereng gitu ya. Nah, di sini ada 2 buah tembereng yang membentuk irisan lingkaran ini ya. Yang pertama, tembereng kecil. Tembereng kecil ini berasal dari lingkaran yang besar ya. Kita cari dulu. Caranya mencari luas tembereng yang kecil itu adalah luas juring dikurang luas segitiga. Ya, segitiganya adalah segitiga APB adik-adik. Oke, jadi kita cari luas juring, kemudian kita kurangi dengan luas segitiga ya. Itulah luas tembereng yang kecil ini. Luas juring rumusnya adalah ini ya adik-adik. Jadi sudutnya juring tersebut berarti sudut P. Ini ya 53 derajat per 360 derajat dikali pi dikali R kuadrat. Jadi 2/5 dikuadratkan. Dikurangi luas segitiga APB. Luas segitiga kita bisa menggunakan rumus sinus ya, yaitu setengah kali A kali B kali sin sudut C. Ini luas segitiga, di mana A sama B ini adalah sisi yang mengapit sudut C. Jadi kalau kita mau cari luas segitiga ini, segitiga APB, kita bisa menggunakan setengah dikali, karena sudutnya sudut P, berarti A sama B-nya itu adalah PA dan PB, alias jari-jari lingkaran L1, yaitu 2/5. Dikali sin sudut C, berarti sin 53 derajat. Ya, sudutnya ini ya. Hasilnya adalah pembulatan nih, 1,26. Itu adalah luas tembereng L1, yang ini yang kecil ya. Nah, sekarang kita akan cari luas tembereng L2. Ya, yaitu luas tembereng yang besar ini nih adik-adik. Yang berada di sebelah kiri garis perpotongan. Ya, ini kan tembereng besar ya. Tembereng besar berarti include titik pusat dari lingkaran itu. Nah, cara mencari luas tembereng besar adalah luas juring besar, berarti luas juring AQB, tapi yang besar adik-adik. Jadi yang menghadap ke kiri ini ya. Ditambah dengan luas segitiga AQB. Ya, itulah luas tembereng besar. Jadi caranya luas juring besar berarti kita menggunakan bukan 90 derajat ya, tapi 360 derajat dikurang 90 derajat. Karena kalau ini 90 derajat berarti yang di belakangnya itu adalah 360 dikurang 90 ya. Per 360 derajat. Dikali pi dikali jari-jari lingkaran kedua, yaitu 2/2 dikuadratkan ya. Ditambah dengan luas segitiga AQB. Kita bisa menggunakan rumus yang kayak di atas ini ya. Jadi setengah kali QA kali QB. QA dan QB adalah jari-jari lingkaran L2. Jadi 2/2 ya. Dikali dengan sin dari sudut Q. Jadi sin 90 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 22,849 dan seterusnya, jadi saya buletin jadi 22,85. Ini pembulatan ya. Nah, setelah dapat luas tembereng L1 dan L2, sekarang kita jumlahkan kedua luas tembereng itu untuk mendapatkan luas daerah irisan. Hasilnya adalah 24,1. Nah, ini dia hasilnya ya adik-adik, 24,1 satuan luas. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya nih, contoh ketiga. Tentukan keliling dan luas daerah irisan dua lingkaran berikut. Oke, jadi sama ya caranya. Langkah pertama kita analisa gitu ya. Kita cari pusat dan jari-jarinya. Min 12 kali min setengah 6, min setengah kali min 14 7, kemudian min 12 kali min setengah 6, min setengah kali min 6 3 ya. Kemudian untuk jari-jari berarti akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat 49 dikurang konstanta 65.
Ini hasilnya akar 20 ya, alias 2 akar 5. Nah, untuk yang R2, akar 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat 9 dikurang konstanta 41. 36 tambah 9, 45 kurang 41, akar 4 ya, alias 2. Sehingga sketsanya seperti ini. Dengan daerah irisan yang saya highlight ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan cari kedua titik potongnya nih. Kemudian nanti kita tentukan jaraknya. Sekarang kita eliminasi adik-adik ya. Nah ini kita coret karena sama ya. Nah ini juga sama adik-adik, jadi bisa dicoret. Tinggal min 14Y dikurang min 6Y, itu jadi min 14 tambah 6, min 8 ya. Min 8Y, kemudian 65 dikurang 41 menjadi 24 sama dengan 0, sehingga 24 sama dengan 8Y, saya pindahkan 8Y ke kanan, jadi Y sama dengan 24 dibagi 8, 3 ya. Nah sekarang Y sama dengan 3-nya disubstitusi ke salah satu persamaan, misalkan persamaan L2, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya saya ganti 3 dikurang 12X dikurang 6Y, Y-nya diganti 3 ditambah 41 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang 12X, ini 9 dikurang 18 ya, min 9 ditambah 41, jadi plus 32 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, hasilnya adalah X kurang 8 dikali X kurang 4 ya. Jadi dari sini diperoleh X sama dengan 8. Dari sini diperoleh X sama dengan 4. Sehingga titik potongnya adalah 8,3 dengan 4,3. Nah dari sini kita cari jaraknya ya adik-adik. Jarak antara titik potong atau jarak AB itu adalah akar dari, nah ini kita kurangi nih, 8 kurang 4 dikuadratkan ditambah 3 kurang 3 dikuadratkan. Nah ini jadi akar 8 kurang 4 berarti 4 dikuadratkan ya. Ditambah ini kan 0 ya, jadi tinggal ini. Nah ini hasilnya 4. Nah setelah dapat jarak antar tipot, baru kita ke step 3. Di step 3, kita perlu mencari besar sudut P ini adik-adik. Sudut P saja yang kita akan cari karena kita mau cari ini ya. Nah, di sini kalau mau cari besar sudut P, kita menggunakan rumus kosinus. Jadi kosinus sudut P sama dengan, nah ini segitiganya kan ya, segitiga PAB, berarti sisi yang mengapitnya adalah sisi PA dan sisi PB, itu jari-jari ya. Jari-jarinya berarti 2 akar 5. Jadi 2 akar 5 kuadrat ditambah 2 akar 5 kuadrat dikurang panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yaitu AB. Tadi AB adalah 4 ya, jadi dikurang 4 kuadrat dibagi dengan 2 dikali A kali B, jadi 2 akar 5 kuadrat. 2 akar 5 dikuadratkan berarti 20 ya. Jadi 20 tambah 20 dikurang 16 dibagi 2 kali 20, jadi 40 ya. Nah ini jadi 40 dikurang 16, 24 per 40. Kalau disederhanakan jadi 3/5 ya, bagi 8. Oke, sehingga sudut P, ini udah pernah kita cari tadi di contoh sebelumnya ya. Ya, cos berapa yang hasilnya 3/5? Pembulatan ya, 53 derajat. Nah adik-adik, setelah kita dapat step 3-nya ya, sudutnya, kita udah dapat nih semuanya, maka sekarang kita bisa menentukan keliling dan juga luas ya. Caranya seperti ini adik-adik. Untuk menentukan keliling, berarti kita mencari panjang busur dari lingkaran 1 ya. Dan juga panjang busur yang berupa setengah lingkaran ini adik-adik dari lingkaran yang kedua. Jadi panjang busur L1 itu adalah sudutnya tadi 53 derajat ya. Jadi 53 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2 kali pi kali
jari-jari. Jari-jarinya adalah 2 akar 5. Nah, hasilnya adalah 4, ini pembulatan ya adik-adik, 4,14. Selanjutnya kita cari panjang busur L2. Panjang busur L2 dapat dicari dengan cara setengah dari keliling lingkaran. Ya, setengahnya ya adik-adik, karena kan garis perpotongan melalui titik pusat. Jadi kita tinggal cari setengah kali 2 kali pi kali r. R-nya 2. Nah, ini kita bisa coret sehingga hasilnya adalah 2pi. 2pi itu adalah 6,28 ya. Sehingga keliling daerah irisan adalah 4,14 ditambah 6,28. 4,14 ditambah 6,28 itu adalah 10,42. Nah, ini adalah keliling daerah irisan adik-adik. Nah, sekarang kita mencari luas ya. Mencari luas berarti kita akan tambahkan luas tembereng kecil yang dimiliki oleh lingkaran 1 ditambah dengan luas tembereng yang berbentuk setengah lingkaran ini. Dengan kata lain ya luas setengah lingkaran L2 gitu ya. Jadi kita cari satu-satu adik-adik. Luas tembereng L1, karena dia tembereng kecil ya, berarti dicari dengan cara luas juring PAB yang kecil ya, dikurangi luas segitiga PAB. Nah, luas juring PAB berarti 53 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran L1 ya, berarti pi kali r kuadrat, jadi 2 akar 5 dikuadratkan. Dikurang luas segitiga PAB. Luas segitiga bisa menggunakan rumus sinus ya, yaitu setengah kali sisi yang mengapit sudut P ya. Berarti PA dan PB itu jari-jari ini ya, R1 2 akar 5 dikali 2 akar 5 dikali sinus sudut P, yaitu sinus 53 derajat. Dan ini hasilnya adalah 1,26 pembulatan juga adik-adik. Kemudian luas tembereng dari L2 itu merupakan luas setengah lingkaran L2 ya. Berarti caranya setengah kali pi kali r, r-nya 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya berarti setengah kali pi kali 4. Ini bisa kita coret ya. Jadi hasilnya 2pi ya, alias 6,28. Sehingga luas daerah irisan adalah 1,26 ditambah dengan 6,28. Nah, hasilnya adalah 7,54. Nah, inilah jawabannya ya adik-adik. Perbedaannya kalau keliling satuan, kalau luas berarti satuan luas ya adik-adik. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang irisan dua lingkaran. Nah, di sini juga tersedia latihan soal bagi kalian untuk mengecek pemahaman tentang materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.